Oke, kita mulai ya. Amerika Serikat dan Iran. Hubungan keduanya ini lagi-lagi buntu, tegang banget. Nah, walaupun udah ada gencatan senjata, kok kayaknya damai itu susah banget sih dicapai? Hari ini kita coba bedah, apa sih yang bikin mentok? Jadi gini, perundingan damai putaran pertama itu gagal total. Sekarang, dua-duanya ada di persimpangan jalan. Mau lanjut damai atau perang lagi? Sebenarnya apa sih penghalangnya? Yuk kita lihat dulu deh kenapa perundingan yang pertama itu bisa gagal. Jadi perundingan pertama yang diadakan di Pakistan itu, ya gitu, berakhir buntu, nggak ada hasil. Nah dari sini aja udah kelihatan banget kalau ekspektasi antara Amerika dan Iran itu beda jauh, bener-bener kayak langit dan bumi. Coba bayangin ya, Iran datang ke meja perundingan udah siap nih bawa proposal 10 poin yang katanya udah disepakati buat dibahas. Tiba-tiba delegasi Amerika Serikat datang bawa agenda yang sama sekali baru. Isinya tuntutan-tuntutan yang nggak bisa ditawar. Ya jelas langsung macet kan? Nah, sekarang kita lihat dari sisi Iran. Mereka ini ngerasa lagi di atas angin. Walaupun mereka juga rugi besar ya, banyak korban, banyak kerusakan, tapi Teheran tetap percaya diri. Mereka merasa kitalah yang pegang kendali dan bisa nentuin syarat-syarat damainya. Dan ini nih garis merah mereka. Bagi Iran, ini bukan cuma poin buat tawar-menawar ya. Ini soal kedaulatan, soal harga diri bangsa. Jadi soal program nuklir damai, rudal pertahanan, sampai minta dihargai sebagai mitra yang setara, ini semua harga mati. Nggak bisa dikompromikan sama sekali. Oke, sekarang kita balik ke Amerika. Di sisi lain, Gedung Putih itu sebenarnya lagi pusing. Mereka lagi nyari-nyari pintu keluar dari konflik ini. Kenapa? Karena biayanya mahal banget. Dan tekanan di dalam negeri mereka sendiri udah semakin kencang. Tekanannya ini dari mana aja? Wah, banyak. Harga minyak dan gas meroket, ini yang paling besar dampaknya. Terus ada perlawanan dari Kongres. Ekonomi juga lagi kena imbasnya, misalnya sektor pertanian. Ditambah lagi tekanan dari publik. Pokoknya, jelang pemilu, pemerintah AS ini lagi menghadapi badai yang sempurna. Sampai-sampai, para analis strategis punya analogi yang lumayan nusuk buat ngegambarin gaya negosiasi Amerika. Kata mereka, ini bukan negosiasi. Ini tuh kayak todongan pistol. Persis kayak kalimat ini, serahkan dompetmu atau kutembak. Maksa, bukan berunding. Nah, pendekatan kayak gini tuh ada istilahnya, diplomasi koersif. Intinya pakai ancaman atau paksaan biar lawan nurut, bukan lewat kompromi bareng. Ini emang kunci buat ngerti posisi Amerika. Tapi di saat yang sama, ya ini juga yang jadi tembok besar buat bangun kepercayaan. Akibatnya apa? Amerika jadi makin sendirian di panggung dunia. Sikap agresif mereka ini bikin sekutu-sekutu dekatnya pun jadi males ngasih dukungan. Contohnya, ya waktu mau blokade Selat Hormuz. Dan ini bukan cuma omongan ya. Lihat deh, sekutu penting di NATO kayak Spanyol dan Italia, mereka terang-terangan bilang enggak. Mereka nolak dukung blokade Amerika. Ini nunjukin banget betapa Washington makin terisolasi dengan pendekatannya ini. Tapi, tahu nggak, mungkin masalah terbesarnya itu bukan soal taktik atau tuntutan yang beda. Ada yang lebih dalam dari itu, yaitu defisit kepercayaan. Ini masalah trust yang udah berakar dari sejarah panjang, di mana janji-janji itu terus-terusan diingkari. Lihat aja lini masa ini yang bikin Iran super skeptis. Tahun 2015 ada perjanjian nuklir JCPOA, itu pencapaian besar loh. 3 tahun kemudian di 2018 Amerika di bawah Trump seenaknya keluar dari perjanjian itu. Ini yang bikin Teheran takut, jangan-jangan kesepakatan apapun di masa depan, termasuk gencatan senjata yang baru ini, bisa dilanggar lagi begitu saja. Dan ada lagi yang bikin makin rumit. Iran tuh curiga jangan-jangan Amerika ini negosiasi bukan buat kepentingan negaranya sendiri, tapi buat kepentingan Israel. Kalau udah begini, bagi Teheran ya udah nggak ada gunanya ngobrol. Jadi pertanyaannya, dengan rasa saling nggak percaya yang separah ini dan tuntutan yang beda banget, apa masih ada harapan buat damai? Menurut para analis sih masih ada jalannya. Tapi ada syaratnya. Pendekatannya harus diubah total. Gimana caranya? Ada 4 langkah. Pertama, deeskalasi dulu. Stop semua ancaman dan taktik maksa. Kedua, bangun kepercayaan. Mulai dari langkah-langkah kecil yang saling menguntungkan buat buktiin niat baik. Ketiga, dan ini penting banget, perlakukan Iran sebagai pihak yang setara. Tinggalin deh gaya preman yang arogan itu. Dan terakhir, libatkan pihak penjamin. Nah, soal penjamin ini, kenapa perlu? Ya buat mastiin Amerika dan Israel nggak akan ngelanggar perjanjian lagi.
Terus siapa yang bisa jadi penjamin? Iran maunya negara-negara besar kayak Rusia atau Tiongkok. Kehadiran mereka itu diharapkan bisa jadi pengawas, biar kesepakatan yang udah ditandatangani benar-benar dijalanin. Jadi, kalau kita tarik kesimpulannya, ini tuh masalahnya bukan cuma soal uranium atau rudal. Inti masalahnya lebih fundamental. Apakah Amerika Serikat mau mengubah cara pendekatannya dan mulai memperlakukan Iran sebagai negara berdaulat yang setara, bukan sebagai bawahan yang bisa dipaksa-paksa? Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Apakah diplomasi yang dasarnya ancaman dan paksaan itu bisa benar-benar menciptakan perdamaian yang awet? Atau jangan-jangan cara itu justru malah melahirkan konflik baru yang katanya mau diselesaikan? Nah, coba kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.